Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan ungkap kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan berhasil menyita sekitar 9,5 ton oli curah dari sebuah bengkel di Kota Banjarbaru. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 kg dan ekstasi sebanyak 20.000 butir. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara resmi membuka pertandingan Judo Kapolri Cup 2024 sekaligus unjuk kemampuan bela diri judo di pertandingan Judo Kapolri Cup 2024. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 16 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Satreskrim Polres Tulungagung berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan uang dengan kerugian ratusan juta rupiah. Hal itu disampaikan Kapolres Tulungagung AKBP Tengku Arsyah Hadafi dengan didampingi Wakapolres, Kasatreskrim dan PCU lainnya saat konferensi pers di Mapolres Tulungagung. Laporan terkait peristiwa ini terjadi pada 6 Januari 2024, di mana korban melaporkan tersangka berinisial DR yang bekerja sebagai karyawan pada salah satu bank BUMN di Kabupaten Blitar. Pada saat itu, korban ditawari oleh pelaku adanya investasi lelang emas. Korban yang percaya menyetorkan uang sebesar 257 juta, selanjutnya 93 juta. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui ternyata korban bukan hanya 1 orang dan ada beberapa orang, sehingga secara umum dari beberapa korban tersebut, jika ditotal nilai kerugian hampir sekitar 5 miliar rupiah. Dari kasus ini, barang bukti yang diamankan diantaranya 1 lembar bukti setor tunai, 1 lembar transaksi rekening koran, 1 lembar screenshot bukti pengiriman uang melalui mobile banking, dan screenshot percakapan WhatsApp antara korban dengan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan penggelapan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tipu 80 orang yang dijanjikan bekerja di pabrik sepatu terbesar di Serang, seorang perempuan diamankan polisi. Pelaku adalah warga Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Satreskrim Polres Serang menangkap pelaku penipuan 80 orang calon tenaga kerja. Wanita lajang berinisial IM usia 28 tahun ini ditangkap di rumah kontrakannya di Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang setelah menipu 80 pencari kerja dan meraup uang 300 juta rupiah. Modusnya, pelaku menjanjikan para korban akan dipekerjakan di salah satu pabrik sepatu terbesar di Kabupaten Serang. Pelaku yang juga mantan karyawan di pabrik tersebut mengaku menipu sejak tahun 2021. Itu punya ide menipu orang untuk dapat pekerjaan itu dari mana itu? Tadinya saya bisa masukin 2 orang bisa, setelah itu nihil. Akhirnya saya terjebak sendiri karena udah selalu menumpukan itu masalah adminnya itu minta kembali semua, saya kebingungan. Jadi saya menutupinya pakai uang rentenir, yang uang rentenir saya rekrut lagi orang kerja gitu. Polisi menjelaskan pengungkapan kasus penipuan ini bermula adanya pengaduan 2 pencari kerja hingga dikembangkan korban mencapai 80 orang.
Uang yang diterima pelaku digunakan untuk membeli alat-alat elektronik dan juga membayar hutang ke rentenir. Uang masuk ke salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Serang tersebut antara 5 juta sampai dengan 20 juta. 20 juta. Rata-rata korban warga mana? Rata-rata korban di Kabupaten Serang. Pelaku ini sendiri apakah karyawan di Komas atau memang bukan? Pada saat pelaku melakukan perbuatan tersebut memang tersangka ini bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan. Atas perbuatannya, kini pelaku ditahan di Mapolres Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Dari Humas Polres Serang, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Ditreskrim Sus Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Dalam hal ini, Polda Kalsel berhasil menyita sekitar 9,5 ton oli curah dari sebuah bengkel di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Ditreskrim Sus Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Dalam hal ini, Polda Kalimantan Selatan berhasil menyita sekitar 9,5 ton oli curah dari sebuah bengkel di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, kasus ini terungkap saat anggota Unit 1 Subdit 1 Indaksi Ditreskrim Sus Polda Kalimantan Selatan membeli satu drum isi 200 liter oli dengan merek ternama seharga 4 juta rupiah dari sebuah bengkel di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, milik pelaku berinisial S. Saat anggota melakukan pengecekan terhadap oli tersebut, ternyata oli tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar. Hal tersebut dilihat dari segel penutup drum oli yang terdapat logo dan tulisan merek ternama, namun tutup tersebut palsu, serta harga penjualan oli yang di bawah harga penjualan oli resmi dari merek ternama. Untuk terlapor atas nama Saudara S. Jadi setelah tim membeli oli, kemudian melakukan pengecekan terhadap oli tersebut, ternyata oli pelumas tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diproduksi oleh Pertamina. Hal tersebut dapat dilihat dari segel tutup oli. Jadi dari segel tutup oli ini yang asli, ini yang palsu. Dia membuat tutup olinya. Anggota melakukan penggeledahan di TKP, didapati drum kosong merek Pertamina berbagai jenis. Setelah dilakukan penggeledahan di bengkel tersebut, didapati barang bukti diantaranya oli palsu dengan berat total 9,5 ton, puluhan drum kosong dengan label merek ternama berbagai jenis, puluhan pek tutup drum palsu merek ternama, satu alat pres, 2 corong, 1 unit mobil pick-up, 1 lembar STNK, 1 lembar surat ketetapan pajak, 1 buah kunci mobil, dan 1 lembar nota pembelian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Salah satu tersangka adalah residivis. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald P. Simanjuntak menyampaikan kasus ini berawal dari anggotanya yang menangkap 2 tersangka berinisial I dan F. Kemudian didapati narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 kg dan ekstasi sebanyak 20.000 butir. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menekankan bahwa pihak kepolisian sangat serius dalam menjalankan kegiatan Operasi Nilai Jaya 2024 dengan tujuan memberantas peredaran narkoba sampai kepada bandarnya. Karena ini juga menjadi suatu perintah dan kebijakan mulai dari Kapolda Metro Jaya, Kapolri hingga Presiden Jokowi.
Sementara itu terkait perkembangan kasus peretasan pada server pusat data nasional sementara milik Kemenkominfo, Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menyebut hingga saat ini pihaknya masih berupaya mengusut kasus peretasan ini. Meski diungkapkan bahwa kasus serangan cyber ransomware tidak bisa cepat untuk diungkap, Kabarreskrim memastikan pihaknya akan terus mengevaluasi dan mengkaji kasus ini. Dalam proses penegakan hukum itu kan tidak terus ujuk-ujuk. Semua melalui proses pendalaman. Ransomware itu bukan suatu hal yang mudah untuk ditangani. Beberapa waktu yang lalu, kemarin saya juga ketemu dengan teman-teman dari Australia, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memecahkan ini masalahnya. Tetapi kita terus akan melakukan evaluasi dan juga untuk mengkaji ini semua, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam waktu cepat. Pemirsa, untuk memastikan tidak ada personil yang terlibat dalam praktik judi online, Kapolres Kutai Kartanegara, AKBP Heri Rusyaman melakukan pengecekan langsung ponsel milik personil Polres Kutai Kartanegara setelah giat apel pagi di halaman Mapolres Kukar. Pemeriksaan itu sendiri diikuti oleh para kabak, kasat, Kasih dan Perwira Polres Kutai Kartanegara. AKBP Heri Rusyaman mengatakan tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada personel Polres yang terlibat dalam aktivitas judi daring. Diketahui dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ditemukan personel yang mendownload aplikasi judi daring. Kapolda Metro Jaya menegaskan akan menindak tegas jajarannya apabila kedapatan anggota Polri yang nekat melakukan pungli selama pelaksanaan operasi Patuh Jaya 2024. Informasinya setelah jeda berikut ini.